Halo semuanya, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video di channel saya pada kali ini. Nah, pada kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai ulangan akhir semester dari tugas perkuliahan saya, yaitu matkul algoritma dan pemrograman. Pada kali ini saya akan membuat sebuah program yang cukup sederhana juga, menggunakan beberapa tipe data ataupun metode-metode dari pemrograman itu tersendiri. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah program yang dimana dengan tema manajemen nilai mahasiswa. Saya membuatnya itu di aplikasi Visual Studio Code dengan bahasa C# atau biasanya kalau nggak asing itu C lalu hashtag gitu, C#. Nah, pada kali ini saya akan membuat sebuah program dengan codingannya itu kurang lebih 160 lah. Nah, saya akan menjelaskan secara rinci dari awal hingga akhirnya dari setiap codingan yang saya buat ini. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Luis Federico Petris dari kelas BB2 kelas sore, yang dimana saya saat ini berkuliah di Institut Teknologi Bisnis dan Sabda Setia di Pontianak, Jalan Purnama 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah program yang telah saya buat, yaitu manajemen nilai mahasiswa. Nah, dari hasil program yang saya buat ini, saya memberikan terdapat beberapa menu lah ya yang bisa kita ngecek gitu ketika sudah selesai membuat program ini. Seperti pada layar ini, ada 4 menu utama yang saya berikan untuk kita bisa ngeakses sebuah program ini. Yang pertama itu input data mahasiswa, yang dimana pada menu yang pertama ini kita akan menginput setiap data-data yang ingin kita masukkan, yaitu dari nama mahasiswa ataupun NIM dari mahasiswanya, dan juga setiap nilai-nilai yang ada dari mahasiswanya. Nah, untuk nilai itu tersendiri saya memasukin 3 aja, yaitu seperti nilai tugasnya, yang kedua itu nilai UTS, yang ketiga UAS. Lalu pada akhirnya nanti akan dilihatkan nilai akhirnya, yang dimana akan dibagi setiap tugas-tugas tersebut berdasarkan nilai yang didapat. Untuk menu yang kedua yaitu tampilkan semua data mahasiswa. Jadi ketika kita sudah menginput semua data mahasiswa ini, saat kita ingin menampilkan semuanya cukup kita input nomor 2. Tapi kita harus pastikan kalau kita sudah input data mahasiswa sebelumnya, maka akan terlihat beberapa list mahasiswa yang sudah kita input. Nah, yang ketiga ini cari mahasiswa sesuai NIM. Nah, ini juga memudahkan kita. Misalnya kita mau mencari sebuah data dari mahasiswa, ya kita tinggal ketikkan NIM-nya saja. Lalu akan ada sebuah rincian nama, NIM-nya, dan juga nilai akhir dari mahasiswa tersebut. Yang keempat itu urutkan dari nilai tertinggi. Jadi semisal saat kita sudah input semua data mahasiswa dari nilainya ataupun NIM-nya juga, nanti ketika kita sudah input untuk nomor yang keempat ini, maka data-data tersebut akan otomatis terurut dari nilai mahasiswa yang tertinggi. Nah, jadi begitu saja. Yang kelima itu keluar, yaitu saat kita input angka 5, maka otomatis program tersebut angka berhenti. Jadi enggak akan berlanjut lagi, jadi berhenti saja sampai di situ. Nah, kalau semisalnya gimana sih kalau kita inputnya di luar dari angka 1 atau angka 5? Nah, di dalam codingan saya ini saya sudah membuatnya juga, yang dimana kalau kita input di luar dari 1 sampai 5 ini, program tersebut akan mengulang kembali dan meminta untuk menginput angka yang benar sesuai yang diinginkan, yaitu 1 sampai 5. Jadi nggak bisa kalau kita ketik angka 6 ataupun huruf lah, itu nggak bisa. Jadi kita harus angka 1 sampai angka 5 saja. Nah, agar lebih mudah dimengerti, mungkin saya akan menjelaskan setiap baris dari codingan, nggak semuanya, tapi saya akan menjelaskan pelan-pelan supaya mungkin teman-teman bisa paham di sini ya. Oke. Mungkin teman-teman sudah siap, saya akan mulai menjelaskannya secara perlahan dari baris yang pertama dulu dan seterusnya. Oke. Yuk kita mulai saja. Pada baris yang pertama sampai ketiga ini, saya memakai tipe data konstanta.
konstata dan juga double. Kenapa sih konstata? Jadi maksud dari konsinis tersendiri, yaitu berarti nilainya itu tetap nggak berubah. Apanya yang nggak berubah? Si double-nya ini. Double-nya ini kan berarti kalau kita input sebuah angka gitu, dia bisa masuk ke angka yang memiliki desimal seperti ini, 0,25. Jadi konstata ini nilainya tetap tidak berubah. Nah, yang saya masukkan itu di awal-awal konstata double bobot tugas sama dengan 0,25. Maksud dari 0,25 itu, jadi bobot tugasnya itu ada di angka 25%. Untuk UTS 35%. Untuk UAS-nya tersendiri 40%. Nah, konstata ini berarti kan nilainya tetap gitu. Jadi nilai double ini dia tetap tidak berubah jadi dia tetap memiliki nilai yang desimal. Oke, itu dari baris yang pertama sampai yang ketiga. Mungkin teman-teman cukup paham karena ini enggak terlalu memusingkan juga. Karena fokusnya kita di double ini saja, yang berarti dia mempunyai angka yang desimal, bisa desimal. Kalau integer kan dia nggak bisa desimal gitu, jadi kita pakai double. Yang konstata berarti nilai ini tidak berubah. Oke. Selanjutnya ada list string, nama mahasiswa. Tipe data yang akan kita gunakan yaitu string itu tersendiri. Untuk masukkan apa sih? Nama mahasiswanya. Jadi ketika kita nginput data-data mahasiswa ini, kan nggak cuma satu aja lah kan bisa dibilang. Jadi itu semisalnya ada 5 mahasiswa, jadi akan kita input itu akan ada 5 nama mahasiswa yang dimana itu termasuk list. Jadi kita buatkan list setiap nama mahasiswa tersebut. Yang digunakan juga list string di sini untuk menyimpan banyak data mahasiswa. Jadi nggak cuma satu aja, pasti ada lebih gitu. Maka digunakan list string. Nih, new. Berarti artinya baru. Oke. Selanjutnya list string NIM mahasiswa. Sama juga seperti nama mahasiswa. Lalu kenapa sih kalau NIM mahasiswa ini kita nggak pakai tipe data yang integer gitu kan? Soalnya kita tahu juga kan, NIM itu kan berarti kayak angka-angka lah kan, 25, 21, berapa gitu lah kan. Cuman kalau dari sini kan, untuk NIM itu tersendiri, kita nggak menghitungnya, misalnya NIM ini tambah NIM ini, kan enggak, jadi cuma NIM aja. Jadi kita pakai string aja nggak apa gitu. Jadi hitungannya sama aja sih. Tapi lebih bagusnya menurut saya sendiri kita pakai string gitu. NIM mahasiswa. New berarti baru gitu. Untuk memasukkan data baru. Nih, seperti yang outputnya nanti kita input. Kemudian ada list double. Di sini list double juga berarti kan angka tersebut desimal lah ya, bisa dibilang. Lalu ini apa sih? Tanda kurung yang begini itu artinya array. Yang dimana kalau ada koma di sini berarti saya menggunakan array 2 dimensi. Yang dimana terdapat baris dan juga kolom. Ini untuk menyimpan nilai mahasiswa yang sudah kita input, yaitu dari bobot tugasnya, UTS-nya, UAS-nya. Jadi kalau dari baris itu setiap nama mahasiswanya dan setiap kolom itu nilai-nilainya. Kan ada 3 nih, bobot tugas, UTS, UAS. Jadi misalnya baris pertama Luis saya kan. Lalu baris pertama Luis, lalu kolom ke-1 itu bobot tugas saya 50. Kolom kedua bobot UTS saya 60. Kolom ketiga bobot UAS saya 70 gitu. Nah, maka digunakan list double array 2 dimensi. Kalau 1 dimensi tidak bisa menurut saya, karena kan ini kita perlu nginputnya cukup banyak ya. Enggak cuma 1 aja. Jadi digunakan array 2 dimensi. Ini kan memiliki fungsi juga. Yang dimana array ini memang bisa menyimpan banyak-banyak data, jadi dari baris dan kolom gitu. Nah, di sini juga ada kita tuliskan new list, yaitu double array 2 dimensi gitu. Selanjutnya ada dictionary string, double.
String berarti kan hanya boleh huruf aja kan. Double ini berarti menginput angka desimal juga bisa gitu. Dictionary ini kan sebenarnya dia nyimpan data, bukan sebenarnya, tapi dictionary di sini digunakan untuk sebagai menyimpan data dan juga memudahkan untuk pencarian nilai. Misalnya kan string di sini kita masukannya lebih ke NIM mahasiswa ya misalnya. Jadi kata kunci lah dictionary ini. Ada kata kunci dan juga ada nilai akhirnya yang dimana NIM mahasiswa ini tersendiri yang di awal ini string. Kita pakai untuk misalnya kita input NIM kita gitu kan 2125 lah. Maka yang akan keluar itu nilainya double. Yang menginput itu nilai akhirnya yang desimal gitu. Nih, nilai akhir mahasiswa. New dictionary, string double. Nah, ini untuk memudahkan pencarian kita gitu. Jadi ada kata kuncinya yaitu string. String di sini kan lebih ke NIM mahasiswa. NIM mahasiswa yang nanti kita input gitu datanya. Lalu nanti ada nilainya yang keluar dari si string ini, data dari NIM ini, NIM mahasiswa yang kita inputkan. Yaitu kan kalau kita misalnya masukin NIM-nya lah ya, 2125. Nah, kita udah input juga nih nilai-nilainya dari tugas, UTS, UAS. Nah, dia dapat nilai akhirnya itu 50 deh contohnya. Jadi semisal kita ketik ada dictionary di sini, otomatis itu udah memudahkan. Kita ketik NIM-nya 2125, otomatis yang keluar nilai akhirnya berapa gitu. Yang sudah kita input datanya sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke baris 11 ya, integer pilihan. Yang dimana ini pilihan di sini lebih ke sebuah variabel yang menyimpan menu yang nantinya kita pilih, yang kita input nih. Dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi integer pilihan kita pilih angka berapa gitu. Menu berapa kita input gitu. Nah, kemudian masuk ke do while. Itu sebuah perulangan ya. Jadi di sini ini ada perulangan yang bisa dibilang cukup banyak juga ya, cuman mudah dimengerti deh harusnya ya. Nah, do while untuk perulangan. Yang pertama itu kan console write line. Ini gimana fungsinya sih? Kalau console write line ini sebenarnya cuma menampilkan output saja. Ini mudah dimengerti teman-teman. Jadi ini per baris kan, manajemen nilai mahasiswa. Outputnya langsung begini nih. Nah, begini aja. Dan jangan lupa kita kasih tanda petik ya kalau kita tulis console write line gitu. Lalu ini untuk langkah barisnya. Selanjutnya, nah 1 input data mahasiswa, 2 nih sesuai nih outputnya. Ini yang keluar. Sorry. Sip, ini yang keluar di sini. Mungkin ada teman yang penasaran juga kenapa sih harus pakai duel gitu, harus pakai perulangan. Ya sebenarnya alasannya simpel aja sih, karena kan program ini kan terdapat beberapa menu kan, yang sebenarnya itu harus muncul minimal itu 1 kali. Yang dimana kalau kita input angka 5 ini otomatis dia keluar. Kalau dia di luar dari angka 5 ya, dia inputnya angka lain gitu, maka perulangan itu terus terjadi. Berarti kan programnya belum selesai. Itu guna perulangan. Jadi belum, kalau kita misalnya nggak minta dari programnya sendiri untuk berhenti, ya dia akan terus berjalan gitu. Jadi kita harus ada input angka 5 yang sudah kita codingkan lah ya. Maka program tersebut akan berhenti berjalan. Berarti programnya sudah selesai gitu. Jadi programnya itu terus berjalan. Oke, selanjutnya bool input valid. Nih. Oke, bentar. Oke, sebelum itu saya mungkin mempertegaskan lagi kalau di sini nih sebenarnya kita cuma menampilkan daftar menu kita saja. Nih, seperti yang di sini kan.
lalu kita input angka menu berapa yang kita inginkan gitu. Mungkin teman-teman langsung ada kepikiran juga kan kalau udah terdapat awal-awal ya, terdapat menu-menu gini, kalau misalnya kita minta input angka 2 gitu, tapi kan kita nggak masukin data mahasiswanya terlebih dahulu kan, itu nggak bisa juga. Nah, nanti yang keluar itu kosong dia nilainya. Jadi kita klik enter lagi, kita harus masukkan data mahasiswanya dulu. Maka data mahasiswa tersebut akan tersimpan. Dan kalau kita minta input nomor 2 ini, data mahasiswa tersebut akan keluar. Jadi memang harus diinput dulu data mahasiswanya. Kalau tidak dia akan ngulang terus gitu. Oke, selanjutnya bool input valid. Nah, kalau ini kan tipe bool ya, tipe data itu untuk true dan false gitu, benar atau salah sih. Dari variabel dari data yang kita input gini, udah true atau tidak. Kalau dia memang udah benar, dia akan berhenti gitu, input valid. Nih, variabel input valid. Selanjutnya console write. Ini nanti kita diminta pilih menu. Nih seperti ini teman-teman. Pilih menu 1 sampai 5. Lalu input valid. Input valid ya nih, bool. Benar atau salah, true or false. Input valid sama dengan integer try pairs. Nah, ini digunakan untuk apa sih try pairs ini? Sebenarnya digunakan itu untuk ngecegah error lah ya sebuah user. Misalnya kalau kita input angka gitu, atau bukan input angka ya, input huruf lah di luar dari integer gitu, angka ya. Maka tuh dia akan seperti ke error, dia nggak bisa. Jadi harus benar-benar tipe datanya itu integer, bilangan lah. Kalau di luar dari itu mungkin dia bakal error lah ya, bisa dibilang gitu. Jadi tuh dia lebih memastikan kalau user kita sendiri yang gunakan program itu inputnya berupa angka, bukan yang lain. Nah, console read line ini untuk kita isi lah ya. Nih, kita input gitu dari usernya input dari di sini nih. Pilih menu, kan awalnya kita disuruh pilih menu nih 1 sampai 5. Kita mau berapa sih? Nah, tadi kan saya sebelumnya udah mencoba ya. Saya minta 5, otomatis dia berhenti nih programnya. Terima kasih. Nah, out pilihan. Ya di luar dari pilihan nggak bisa gitu lah ya. Nih, selanjutnya if input valid garis 2. Garis 2 ini apa sih gitu kan? Kalau dari garis 2 ini sebenarnya artinya atau lah, atau. Nah, mungkin ada teman juga yang bertanya tanda seru ini apa gitu. Kalau dari tanda seru di sini di sebuah program ya, di C# lah lebih pastinya lah. Soalnya saya pakai C# ya. Tanda seru di sini berupa misalnya kebalikannya. Misalnya kan ini input valid, kebalikannya berarti kan inputnya nggak valid lah ya, bisa dibilang. Atau pilihannya kurang dari 1, atau pilihannya lebih dari 5. Nih, kurang dari 1, lebih dari 5. Kurang dari 1 sih berapa? 0, -1, dan seterusnya. Lebih dari 5, 6, seterusnya. Jadi memang harus rentang yang kita isi itu 1 sampai 5 saja, baru bisa berjalan programnya. Nah, maksud di sini kan input valid. Input valid di sini kan awalnya input valid nih. Input valid integer. Ini sebenarnya harus hanya angka saja. Kalau input valid ini bukan angka, ya huruf atau yang lainnya, makanya dibilang di sini bukan input valid. Input valid di sini berarti kan integer dari angka yang kita masukkan. Jadi kalau kita misalnya input huruf juga nggak bisa, soalnya nih ada bukan input valid. Nah, begitu aja. Lalu kenapa sih kalau kita pilih di luar dari itu semua? Nah, nanti ada sebuah outputnya kirimin kita sebuah teks nih, input tidak valid nih. Nah, lalu diminta masukkan angka 1 sampai 5 saja. Nah, lalu di sinilah perulangannya berfungsi ya.
Dia kalau kita nginput di luar yang 1 sampai 5 tersebut, dia minta ngulang lagi nih, kita nginput yang benar baru bisa berjalan. Kalau kita inputnya salah, otomatis ini yang bakal keluar. Nih, input tidak valid. Masukkan angka 1 sampai 5 saja. Lalu continue. Continue di sini ya cuman untuk langsung kembali ke menunya sih sebenarnya. Ke menu ini lagi. Kan misalnya konsol write line di sini kan pas kita inputnya salah lah ya, bukan angka 1 sampai 5. Nah, dia otomatis kan terulang nih. Tapi kalau ada continue, dia itu langsung gitu, langsung ke tampilkan menunya kembali nih, menu ini. Kalau semisal kita salah input nih. Jadi kalau kita salah input, nanti bakal yang keluar itu input tidak valid, masukkan angka 1 sampai 5 saja. Lalu kembali lagi ke menunya langsung. Kita input lagi yang benar. Lalu selanjutnya ya, ini kita tutup kurung ya, berarti udah kelar di sini gitu kan. Console write line ya, ini cuman langkah aja di ini nggak perlu juga nggak apa sih, cuman kalau mau lebih rapi. Tapi kayaknya nggak guna juga sih di sini. Hapus saja nggak apa deh. Sip. Nih switch pilihannya. Jadi kalau ada switch case di sini lebih ke logika menu kita sih, logika ini. Jadi kita akan masukkan beberapa kasus-kasus lah, menu 1, menu 2, menu 3, menu 4, menu 5, satu-satu. Nah, yang pertama itu kan kasus pertama lah, case 1 gitu lah bisa dibilang. Nah, tapi untuk awalan kita tulis ini dulu, switch, pilihan. Kita mau pilih angka berapa gitu lah ya, yang tadi sebelumnya di atas. Nih, di sini tadi. Sebelum 2 pilihan. Jadi balik lagi kita mau pilih angka berapa gitu. Misalnya angka 1, kasus yang pertama deh. Nih, kita harus masukkan programnya dulu, console write gitu. Jumlah mahasiswanya ada berapa sih gitu kan. Lalu kalau kita input jumlah, yang namanya jumlah, kita pakai integer aja nggak apa gitu. Memang harus integer sih. Integer jumlah, integer pers ini artinya pasti angka lah ya. Nih, read line. Ini kenapa lagi nih ada tanda seru nih. Nah, kalau menurut saya sendiri ya, dari program ini di Visual Studio Code ini dia lebih ke teliti lah ya bisa dibilang ya. Nih, kalau semisal kita hapus ini nih, tanda serunya. Ada problem. Ini sebenarnya bukan problem. Ini lebih ke peringatan kita aja sih. Jadi aplikasi ini ya ngebaca ini nih, console read line nih. Dia tuh kayak ragu, ini benaran angka gak sih dia usernya masukkan. Kalau memang pasti angka kan kita kasih ini aja. Kalau ini nih kita kasih tahu dia kalau pasti ada nilainya, nggak mungkin kosong gitu. Kalau kosong dia nih ragu gitu. Ini orang usernya ini mau masukin angka, mau masukin nilai nggak sih atau enggak gitu. Kan kita pasti masuk kan. Kalau pasti masuk ya kita tambahin ini aja. Ini cuma peringatannya aja sih. Nggak ngaruh gimana. Tapi biar lebih cantik lah ya. Nggak ada problem ini apanya. Kita kasih aja ya. Oke. Loopnya dari jumlah mahasiswa yang sudah kita isi lah. Nih, ada berapa sih? Berapa dari awalnya lah. Langsung aja deh saya praktikan ya. Nih menu pertama nih, kita .NET Run dulu. Nih, kita minta input data mahasiswa dulu ya, yang pertama. Nih, jumlah mahasiswa. Di sini terjadi nih, dia loopingannya nih, perulangannya. Misalnya jumlah mahasiswa yang kita mau lah ya, ada 2 deh. Nah, ini dia perulangan. Jadi semisal udah kita ngisi kan, mahasiswa pertama nih, berapa awalnya kan kita ngisi jumlah nih, jumlah mahasiswanya ada berapa sih, ada 2 gitu kan. Jadi kita satu dulu, mahasiswa ke 1 udah kita isi datanya, asal dulu R nilainya 22, 23,
Nah, segini lah ya. Nah, lanjut lagi mahasiswa kedua. Jadi sampai jumlahnya yang kita isikan di sini gunanya for ini. Untuk lo input data sesuai jumlah mahasiswa yang kita input ini 2. Sesuai kan, berarti 2. Contoh lagi nih. Namanya asal dulu ya. Nih, data berhasil disimpan. Nah, jadi sesuai nih. Sesuai jumlah mahasiswa yang kita mau nih. 2 aja kan? Nih, 2 aja. Data berhasil disimpan. Enter. Nih, balik lagi menunya. Ini juga nih masuk nih. Mahasiswa keberapa sih? Nih, yang pertama tadi kan jumlahnya ada 2, mahasiswa ke 1. Kalau ada dia ngikutin jumlahnya sih, dia ngelooping lah ya. Loop sampai habis dia jumlah yang kita input sebelumnya. Kan tadi sampai kedua, berarti dia sampai mahasiswa kedua ke I kan awalnya tuh 0 lah ya, bisa dibilang. Jadi pas mahasiswa ke 1 dia bertambah 1. Kalau lanjut lagi kan 1 tambah 1 lanjut mahasiswa kedua gitu, seterusnya sesuai jumlah yang kita masukkan di sini nih. Oke, ini aman berarti di sini ya. Selanjutnya console write nim di sini kita ngisi nimnya yang tadi ini string nim ya, nimnya sesuai lah ya, bisa juga ya namanya nim lah ya. Setahu saya kan cuma nomor-nomor aja ya, nomor mahasiswa, jadi nggak apa deh pakai string, sama aja sih, aman lah. Lalu mungkin ada yang nanya lagi nih, kenapa sih saya pakai string untuk nimnya gitu kan. Nah, selain kegunaannya untuk angka aja ya, sebenarnya pakai string ini biar misalnya kalau nim kita nih di depan ada 0 kan, dia nggak hilang gitu. Jadi tetap muncul ya, makanya pakai string. Misalnya kalau nimnya itu ada 0. Lalu mungkin kalau harusnya nim nggak ada ya, namanya juga nomor ya. Sebenarnya kalau pakai string ini biasa munculkan kayak huruf khusus bisa dibilang kali ya, gitulah. Maka pakai string. Oke, lanjut seperti yang saya bilang juga sebelumnya, yang tada seru ini dia pasti gitu. Nggak mungkin kosong nih. Console readline-nya kita pasti isi lah gitu. Soalnya aplikasi ini sendiri ngebacanya user nih bakal input gak sih, ada nilainya gak sih, atau kosong gitu kan. Makanya sebelumnya itu dikasih peringatan problem di sini. Kalau kita masukkan ini pasti gitu kan, berarti artinya kita pasti isi lah dari usernya sendiri kan. Nih, lalu trim ini apa sih gitu kan. Trim ini dia ngehapus spasi di awal lah ya, nih nim untuk si nimnya. Misalnya kita isi nimnya, bentar ya, kita input lagi lah ya datanya, berapa sih, 1 aja lah. Nimnya misalnya kita kasih spasi deh, spasi banyak nih. Nah, nimnya ini. Nah, ini fungsi trimnya nih. Dia bakal ngehapus spasi di sini. Jadi otomatis cuman ini aja yang ada. Coba ya. Namanya ngasal juga. Nilainya ngasal juga. Apa? Data berhasil disimpan nih. Coba deh. Kita tampilkan semua datanya. Nih, dia nggak spasi kan, rapi dia, langsung ke sini dia. Itu fungsi trimnya, dia nggak hapus spasi, jadi biar lebih rapi aja gitu. Ini mahasiswa berarti ini sesuai jumlahnya juga ya. Ada berapa sih sebelumnya kan di awal jumlah. Kita masuk jumlah berapa, pengulangan juga sesuai gitu dari nama, nimnya. Tapi yang pertama kita masukin nim dulu ya, nimnya, namanya gitu kan. Lalu nilai-nilainya gitu. Berarti tambah gitu dia. Biar tumpuk terus dia. Mahasiswa pertama, mahasiswa kedua, mahasiswa ketiga, keempat, terus
sampai sesuai jumlah yang kita masuk gitu. Maka kita pakai add gitu, tambah ya, tambah. Ini mahasiswa. Selanjutnya nama. Ini sama juga ya seperti NIM, ya cuman ngulangin aja lalu bedain aja NIM, nama sedikit. Nah, itulah. Ini juga sama, ada tanda seru, trim. Sama juga, kita ngapus spasi di depan, nggak guna gitu kan. Kalau misal kita kepencet spasi pas inputnya. To upper, nah ini kenapa nih ada di sini nih. To upper ini sebenarnya fungsinya itu biar lebih usernya konsisten sih, ngimputin si namanya. Misalnya nama saya kan Luis, saya ketik L-nya itu huruf kecil. Nah ini ada upper-nya, berarti otomatis dia huruf kapital di depannya. Luis jadi Luis gitu, huruf besar ya. Coba lagi ya. Sorry. Satu lagi, jumlahnya satu juga. NIM-nya nih, coba nih spasi ya. Namanya spasi, huruf kecil ya. Nih, Luis. Nilainya ngasal juga. Data disimpan. Kita mau tampilkan semua datanya nih. Salah, saya ketekan enter ya. Nih, kapital langsung kan, semuanya kapital. Jadi lebih konsisten sih dia. Mau huruf kapital atau enggak sih semuanya gitu kan. Ini untuk namanya ya kapital gitu kan, Luis gitu. Oke. Ini sama juga nama mahasiswa add. Jadi sesuai jumlah yang awalnya kita input gitu. Misalnya jumlah mahasiswanya nih kita mau masukin ada 5 data. Jadi NIM-nya itu ada 5. Ini mahasiswa pertama NIM-nya, lalu add lagi tambah terus. Gitu juga namanya, dia ngikutin ya, 5. Kalau sebelumnya kita input datanya 5 ya. Dia bakal terus ngeloop sampai 5 kali ya, sesuai jumlahnya gitu. Oke, lanjut. Di sini kan ini tadi udah, selanjutnya double ya. Double array, nilai, new double. Ini baru nih. Double kan tadi yang awal-awal sekali saya sudah jelaskan kan, bilangan yang berisi desimal kan. Array 2 dimensi, baris dan kolom. Jadi array 2 dimensi ini ingatnya baris dan kolom. Nih, baris pertama kolomnya ada 3 gitu kan. Barisnya ada 1, kolomnya ada 3. Jadi setiap data tuh ada baris 1. Baris 1 ini maksudnya kita bisa bilang tuh nama mahasiswa pertama, lalu 3 kolom. 3 kolom itu kan 1, 2, 3. Masing-masing nilai ya, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Jadi ada 3 kolom. New double. Sesuai ya. Nih. Console write nilai tugas berapa gitu kan. Jawab nih, nilai. Kita masukin nih array 2 dimensinya. Nah, sebelum saya jelaskan lagi, kalau dari program itu sendiri, indeksnya itu selalu dimulai dari 0. Ini seperti ini nih. 0, 0. Baris 0, kolom ke 0. Kalau secara manusia tuh kita hitungnya baris pertama, kolom pertama lah. Lebih gampang dimengerti. Nah. Jadi kalau dari program itu sendirinya memang hitung indeksnya dari 00 dulu. Kalau kita manusia kan biasanya mulai bilangnya 1, 2, 3. Kalau dari program ini selalu dari 0. Pertama baris 0. Baris 0. Baris 0, kolom 0. Yaitu nilai tugas. Baris 0 di sini kan, semuanya nih baris 0. Berarti itu nama mahasiswanya yang sebelumnya. Misalnya nama saya lah Luis kan, berarti di sini 000 ini Luis. Yang kedua berapa? Kedua siapa gitu kan. Ini yang pertama, kolom 0 kan tugas nih, yang kedua. Yang pertama kan nilai tugas. Kedua UTS, ketiga UAS. Muncul terus ini. Nih, kalau dari program dia mulai dari 0, 1, 2. Tapi kalau kita hitung biasa kan, nilai pertama itu nilai tugas 1, 2, 3. Nah, kita ngikutin program aja lah ya. Dimulai dari indeks ke 0, 0.
baris ke 0, kolom 0. Atau baris pertama, kolom pertama lah, sama aja lah ya. Mungkin bisa dimengerti gitu lah. Double pairs. Ini pasti kita nggak ragukan lagi lah ya. Double bilangannya bisa desimal kalau kita nyimpen nilai mau desimal atau enggak gitu kan. Soalnya kan biasa tugas kebanyakan nilai-nilai yang dikasih guru-guru atau dosen pasti ada koma-komanya lah ya. Itu tergantung lagi mau dibulatin atau enggak. Kalau di sini ambil umumnya aja sih kalau bagi saya, jadi pakai double lah ya. Jadi dia ada desimalnya, console read line. Ini dia ngebaca berapa sih nilainya, kita isikan angkanya gitu kan. Angka desimal juga bisa. Misalnya 200,5 gitu. Ini ada tanda seru lagi, pasti ada isi gitu. Nggak mungkin di sini 0 atau nggak ada nilainya. Kita isi nih, nilai tugasnya 50. Itu sama juga nilai UTS, ini juga sama ya. Indeks baris 0 kolom ke 1. Kalau dari manusia kan baris pertama kolom kedua gitu. Ini ikut program aja lah ya. Dia soalnya pakai indeksnya itu selalu dari 0 gitu. Tapi bedanya di sini kalau di awal-awal ya kita tetapkan array 2 dimensinya itu mau ada berapa baris dan mau ada berapa kolom. Kita maunya ada 1 baris, 3 kolom gitu. Tapi kalau dari programnya itu sendiri dia mulainya itu dari indeks 00. Jadi 00, 01, 02. Itu sama juga nilai UTS di sini nih. Sama bisa desimal juga, kita inputnya buat bisa desimal. Kalau pakai integer aja kita nggak bisa pakai desimal gitu, nggak bisa koma, dia nggak kebaca nanti console read line. Berarti kita isi gitu, kita ketik berapa sih nilai UTS-nya gitu. Sama juga yang ini pasti ada isi lah bisa dibilangnya, nggak nol ya, pasti isi. Kita tadi kasih tanda seru, lalu kalau nih coba ya kita hapus tanda serunya, bakal ada problem lagi. Problemsnya apa gitu, ini peringatan aja ya kalau nih ngambang ini kayak lampu ini cuma peringatan aja. Lalu kalau benaran masalah tuh begini ya, XXX. Oke, mungkin bisa dimengerti ya untuk tanda seru di sini, ataupun yang isi ini deh, nilai-nilai ini ya. Lanjut nilai UAS juga sama, kita lanjut ke baris pertama juga kolom ketiga. Kalau dari programnya sendiri indeks ke 0 itu barisnya, indeks kedua itu kolomnya. Sama juga double pairs untuk nilai, semua nilai saya pakai double, bisa desimal. Sama juga ini kita inputnya tanda seru lah ya. Oke. Nilai mahasiswa add. Nah, ini sesuai jumlah tadi. Nambah dia. Ada berapa jumlah mahasiswa tadi, dia tambah nilainya terus sampai jumlah yang kita input awal tersebut. Mungkin ada yang bingung juga ngitung nilai akhirnya gimana gitu kan. Ini nilai akhir mahasiswa. So kalau kita baca dari sini ya, ini nilai dalam kurung itu berarti array 2 dimensi. Baris pertama juga kolom pertama lah, tapi dari program 00 ya. Ini bobot tugas gitu. Kali bobot tugas yang kita awal tetapkan itu kan 25% ya kalau nggak salah. Nih 25%. Ini 25% ya artinya ya. Cuman saya jadikan desimal aja. 0,25, 0,35, 0,4. Lalu pas kita input nilai ya, kan di baris pertama kan ini mahasiswa lah ya, nama mahasiswa ini yang di sini nih, yang awal-awal nih, ini nama mahasiswa ya. Di sini nilai-nilainya, kok nilai tugasnya misalnya 100 deh misalnya ya, nilai tugasnya 100, nanti dari 100 itu dikali 25% dapat berapa, nanti ditambah lagi nih nilai UTS-nya. UTS-nya kan 35%.
Misalnya nilai UTS-nya 80 deh, kali 35%, tambah lagi nilai UAS-nya. Nilai UAS-nya berapa sih? Misalnya juga 70. Nanti 70 itu kalikan 40%. Hasilnya yang sudah dikalikan persen-persen tadi itu ditambah semua, maka hasilnya itu nilai akhir. Gitu dia dapat nilai akhirnya. Nih, maka adanya nilai dia ambil nih bobot tugasnya berapa nilainya yang udah kita input nih. Ditambah nilai UTS-nya, ditambah nilai UAS-nya. Maka nilai akhir mahasiswa berdasarkan NIM-nya lah ya. Karena awal kita juga input NIM dulu. Sama dengan nilai akhirnya gitu. Double nilai akhir berarti kan nilai akhirnya bisa desimal juga gitu. Oke. Kalau udah selesai, console write line data berhasil disimpan. Mana tadi ini? Yang saya sudah input nih sebelumnya. Sorry. Nih, data berhasil disimpan. Kalau kita udah input semuanya nih. Break. Berarti kalau jumlah nih break nih berhenti ya. Di sini berhenti. Untuk kasus pertama sudah berhenti. Jadi misalnya jumlah mahasiswa yang awalnya kita input itu ada 2 lah ya. Lalu kita udah semua isi nih dari NIM-nya, namanya, tugas-tugasnya. Udah dua nih sampai akhir nih, maka dia akan break dia. Jadi untuk menu yang pertama udah selesai gitu. Berhenti dia, enggak terus lagi. Oke, lanjut kasus kedua ya, atau menu kedua deh. Tampilkan semua data mahasiswa. Di sini ini tampilkan semua data mahasiswa lebih ke daftar mahasiswanya sih. For integer, nih ini sesuai nih. Sesuai yang dari kasus pertama tadi ini. Sebentar ya. Jadi untuk kasus kedua ini dia akan menampilkan seluruh mahasiswa, data mahasiswa yang sudah tersimpan di tadi. Kita contoh lagi. Ini udah keluar ya, .NET run deh. 2 mahasiswa ya, kita coba input dulu ya. Jumlahnya 2, NIM-nya ngasal dulu, nggak apa. NIM-nya ngasal juga, nggak apa. Data berhasil disimpan. Udah disimpan nih. Kita mau tampilkan daftarnya. Kita input menu kedua. Nih. Daftar mahasiswa. NIM-nya ini namanya. Nah, ini nilai akhirnya sesuai hitungan ini tadi nih. Nih. Ini nih. Oke. Lalu ada grade-nya nih. Nah, ini grade-nya di sini nih. Masuk ke kasus kedua juga. Lalu char, berarti ini karakter ya. Kita mau karakternya apa nih? Misal kalau penggunaan karakter ini berarti kan 1 huruf aja lah bisa dibilangnya. Kalau pakai karakter nih kita petik 1. Jadi if jika nilai akhirnya lebih dari di atas dari 85, maka grade-nya itu A. Else if nilai akhirnya di atas 75, grade B. Lanjut else if nilai akhirnya di atas 65, grade-nya C. Dan selanjutnya di atas 50, grade-nya D. Else berarti selain dari itu ya. Selain dari itu di bawah 50 deh bisa dibilang. 50, 0 sampai 49 deh. Itu grade-nya E gitu. Nih, nah di atas 85 ya. Di atas 85. Misalnya kalau kamu teman-teman inputnya juga lebih dari nilai normal ya, 200 deh bisa dibilang. Mau ngide-ngide. Grade-nya itu tetap A. Soalnya di awal kita sudah tetapkan jika nilai akhirnya lebih dari 85, lebih dari 85. Di sini kan saya nggak masukin batasannya ya, sampai 100 gitu. Grade-nya itu tetap A gitu. Nah, untuk grade gitu aja sih teman-teman, dia lebih simple. Nih, balik lagi ke awal ya, string NIM sama dengan NIM mahasiswa I. Ini sesuai jumlahnya tadi, jumlah mahasiswa I.
ada berapa gitu tadi kita masukinnya. Nih sesuai tadi nih, kita input 2 kan, jumlahnya 2 kan. Ini nama, ini grade-nya nih. Nih 22,20. Grade-nya apa? Kan di bawah dari 50 nih. Selain itu selain dari ini dua-duanya kita teman-teman ada penasaran juga kan kalau dia benar, kita coba grade A deh. Jumlah mahasiswa. NIM-nya juga ngasal. Namanya saya deh Luis. Nilai tugasnya kita kasih 100 semua ya. Data berhasil disimpan. Nih, grade-nya A. Nah, terbuktikan teman-teman. Data 85 dia A. Dia sesuai dia. Jadi dia menentukan grade-nya itu sesuai dari nilai akhir kita. Oke, lanjut. Selanjutnya bagian ini lah ya. Console write line. Ini kita nih tunjukin daftarnya sih. NIM plus ini cuman pemisahnya aja nih. Ini begini nih. Jadi dari NIM 21 pemisah plus nama mahasiswa dalam kurung I. Ini sesuai jumlah yang tadi kita input ya, data mahasiswanya ada berapa gitu. Ini pemisahnya. Lalu plus lagi nih nilai akhirnya berapa plus nilai akhir segini. Lalu kenapa sih ada dalam kurung lagi nih F2? Ini biar ada dua belakang koma, jadi formatnya tetap gitu. Dari desimal ya maksud saya. Desimalnya itu akan dimunculkan belakang komanya ada 2 nih. F sebagai formatnya tetap gitu deh. 2 ini ada berapa sih gitu. Plus pemisah lagi nih, grade-nya plus grade. Nih. Sesuai ya. Grade-nya A atau B atau C atau D atau E gitu kan. Tutup. Oke, jadi console read key. Read key di sini ini kan misalnya semua datanya udah selesai lah kan. Jadi tampilan daftarnya itu begini. Jadi ada console read key ini, kita harus tekan tombol dulu yang mana gitu biar kayak bisa lanjut. Misalnya saya tekan enter deh. Nih lanjut ya, balik lagi ke daftar menunya. Lalu break seperti yang kasus pertama juga, berarti dia sudah berhenti di situ, nggak lanjut lagi. Selanjutnya kasus ketiga. Kasus ketiga ini, ini yang cukup gampang juga sih sebenarnya. Dia searching ya, cari NIM. Untuk kasus yang ketiga, case 3 kan, kasus 3. Ini apa sih gitu kan, console write. Masukkan NIM yang dicari seperti biasa ya. Lalu string cari NIM. Kenapa string lagi kan? Ya, saya sudah jelasin juga di awal. NIM, kita cari NIM gitu kan. Pakai tipe data string. Console read line. Ini tanda seru juga. Berarti pasti ada isi gitu. Enggak nol, enggak kosong dia nilainya. Pasti user harus isi gitu. Kita yang isi. Langsung praktik aja lah ya. Tadi udah ada ini. NIM-nya kita ingat 45 aja deh NIM-nya, punya saya sendiri ya. Kita input menu ketiga. Masukkan NIM yang dicari. Nih. Console read line. Kita mau NIM-nya berapa sih yang mau dicari? Nih, kita masuk bool lagi, true atau false gitu kan. Linear search gitu bisa dibilang ya. Ditemukan false, berarti selesai deh for. Berarti terus dicari dia kalau belum nilainya belum true gitu, masih dicari, masih ngulang dia. For integer ini berarti kita gunakan linear search, dia tuh ngecocokkan NIM-nya satu persatu ketemu atau enggak. Kita inputnya NIM-nya itu langsung harus yang sesuai dia. Jadi langsung ketemu gitu, ketemu. Misalnya kan ada 3 data mahasiswa nih.
NIM-nya kita mau masukin angka berapa sih nih? 45. Pas kita ketik 45 muncul deh ini nih datanya gitu. For integer if 0 ini juga sesuai nih, sesuai NIM mahasiswanya tadi ada berapa. If NIM mahasiswanya cari ini sama dengan cari NIM, kita cari nih console write line nama plus nama mahasiswa sesuai tadi jumlah mahasiswa yang kita masukkan itu ada berapa. Nilai akhirnya juga ini sama juga nih, kalau misalnya kita udah ketemu dia bakal munculin ini. Alhasil kan semisalnya kalau kita 45 deh ketemu nih masukkan NIM yang dicari. Nih masukkan NIM yang dicari 45, tadi kan saya input 45, muncul deh dia. Kalau belum ditemukan dia masih salah dia gitu, nggak bisa gitu. Nih if nih mahasiswa cari nih nama, dia langsung muncul nih kalau kita ketemu NIM yang udah kita input nih. Ketemu dia NIM-nya langsung muncul nih namanya, nama mahasiswa sesuai dia, sesuai datanya gitu yang kita masukin di awal-awal. Lanjut nilai akhirnya juga gitu. Lalu kalau NIM-nya udah benar kan, berarti kan udah ditemukan nih datanya. Maka dari bool ini kan sebelumnya false gitu, pas ketemu itu true, berarti udah benar, udah selesai gitu. Lanjut ke break, berhenti programnya, nggak jalan lagi. Lalu semisal nih if tanda seru ditemukan, ingat ya kalau tanda seru di sini berarti istilahnya bisa dibilang itu kebalikannya, berarti kan nggak ketemu kan. Misalnya kita isi ini lagi nih, sabar sorry, 3 nih, cari NIM nih, NIM-nya salah nih, beda nih, nggak sesuai data yang sebelumnya kita input, maka kan nggak ditemukan nih false ini mas. Jadi yang bakal keluar nanti nih data tidak ditemukan, soalnya NIM-nya ini nggak sesuai data yang sudah kita masukkan sebelumnya. Oke, selanjutnya untuk kasus keempat ya, yang di sini kan urutkan dari nilai tertinggi. Jadi dalam kasus keempat ini kita lebih ke sorting ya, sorting. Jadi dia lebih mengurutkan. Nah, di sini karena tertinggi ya, artinya descending. Descending di sini berarti kan mengurutkan sebuah nilai ya dari data yang sudah kita masukkan ini, dari yang tertinggi sampai yang terendah gitu. Jadi nilai akhir tertinggi sampai terendah. Kan sebelumnya kita inputnya acak-acakan lah ya, bisa dibilang. Yang pertama data mahasiswa pertama nilai akhirnya 50, yang kedua 60, yang ketiga 10 gitu. Kan nggak berurutan nih, masih acak-acakan. Jadi kalau kita minta menu keempat ini urutkan dari nilai tertinggi, dia otomatis dia langsung. Nah, dalam codingan saya ini dia pakai sorting yang namanya bubble sort ya, bisa dibilang. Jadi dia tuh pindahin. Dia bakal ngecek ke sebelah-sebelah setiap datanya ya. Jadi data yang kita masukkan setiap mahasiswa ini kayak sendiri-sendiri, tapi mereka itu terhubung juga. Maka kita buat sorting ini biar mereka itu bisa berurutan gitu. Nih, untuk case keempat kita ketik dulu lah ya, case keempat baru masuk for perulangan juga. Integer i sama dengan 0. Jika i jumlahnya itu nilai mahasiswa min 1, kalau posisinya benar kan nanti dia akan berpindah nih, jadi dia ngurangin 1 yang sebelumnya masih nyangkut lah, bisa dibilang i plus terusnya lah ya, bisa dibilang. Lanjut lagi j, ini cuma sebagai variabel lah ya, bebas sih, nggak j juga nggak apa gitu kan, mau z kah, tapi harus konsisten nih, sesuai. Kalau z ya z juga ini yang kita mau. Lalu semisalnya variabel pertama dia mahasiswanya min 1, dia kurang min 1 gitu, dia pindah dia, karena dia bakal ngebandingin sebelahan gitu.
Misalnya data mahasiswa pertama dengan data mahasiswa kedua, nilai akhirnya itu dibandingkan, nanti yang tertinggi nanti digeser gitu, maka -1. Seterusnya string nim1, string nim2, ini mahasiswa J, ini mahasiswa J plus 1, seterusnya gitu kan. Nih di sini nih, if nilai akhir mahasiswa nim pertama nih, kan ada nim1, nim2, dia tuh pertama-tama tuh setiap ada data dia pasti ngebandingin dua dulu nih, dua dia. Jadi kalau dua data ini misal satu lebih besar, satu lebih kecil, dia geser gitu. Udah dua ini digeser, dia lanjut lagi. Seterusnya gitu. Nih nim pertama lebih kecil dari mahasiswa yang nim kedua gitu, data keduanya. Otomatis dia bakal berpindah nih, string temp nim gitu kan. Nama juga sama nih, tambah plus gitu dia, +1 tambah terus dia datanya, dia bakal pindahin sebelahnya variabel temp nilai mahasiswa C gitu. Kalau datanya ini sudah dibandingkan satu persatu itu, ya dia bakal saling itu dia pindah-pindah dia sebelahan gitu, sampai dari yang tertinggi sampai nilai akhir yang terendah, descending dia. Nih dari nim dulu dia ngikut nih, nim dulu namanya, baru nilai-nilainya gitu, J plus 1 sesuai dia, ngikutin dia. Oke. Kalau udah selesai kan kita tutup semua nih, ini kan banyak kurung nih, kita buat masukin datanya, codingannya, tutup selesai. Berarti kalau udah di sorting ya dari programnya itu sendiri, maka nanti akan kita ketik ini nih, console write line nih. Jadi outputnya itu langsung muncul data berhasil diurutkan. Contoh langsung ya. Ini saya klik menu keempat, dia otomatis ke sorting dia dari ini nih, karena kita udah input ininya nih. Jadi dia bakal ngebandingin sebelahan gitu, bubble sort dia. Keempat, urutkan dari nilai tertinggi. Kita klik nih. Teng. Data berhasil diurutkan. Nah, lalu kita mau ngeceknya apa sudah benar gitu diperurutkan. Kita balik ke tampilkan semua data mahasiswa. Nih berurut kan 100, 30, 22. Mungkin dari teman masih kurang yakin deh. Nih saya tambahin lagi ya data-datanya ya. Jumlah mahasiswanya 5 deh. 5 pula, 2 deh. NIM-nya juga masih ngasal dulu ya, nggak apalah, ngasal aja deh. Accept deh. Nilai tugasnya 90, UTS-nya 20, UAS-nya 50. Untuk mahasiswa kedua NIM-nya juga ngasal. Namanya Winda deh, Winda. Nilai tugasnya juga ngasal 45, 32, 66. Data berhasil disimpan. Kita lagi nih tampilkan dulu nih. Nih kelihatan kan? Kan tadi awalnya itu kita urutkan dulu kan. Udah urutkan. Yang pertama ada 3 data nih. Kan udah berurut nih 3 data. Lalu kita tambah lagi nih data baru nih. 2 data mahasiswa nih. Dengan nilainya 49 dengan 48. Lalu kita mau urutkan lagi, bisa. Kita tinggal masuk menu keempat saja. Dia otomatis keurut lagi, dia ngulang. Nih, urutan pertama ya, ingat dulu ya. 130, 22. Kita urutkan. Berhasil diurutkan, kita tampilkan dulu. Nih, accept dengan windanya naik nih. Berurut kan? 100, 49, 48, 30, 22. Descending dia, dari tertinggi sampai terendah. Jadi sudah benar nih. Dia enggak lagi ada terbalik-baliknya atau ascending kah, dari terendah ke tertinggi gitu. Kita mintanya descending, tertinggi.
dari tertinggi sampai terendah, minta urut dia, sorting. Oke, lanjut. Habis itu konsor read key itu dia sebenarnya kalau kita udah selesai urut kan dia nggak langsung balik ke menu-menunya, dia masih berhenti di tampilkan datanya gitu, data nilainya. Kalau kita mau input balik lagi ke menu-menunya ya kita klik atau apa ke enter ke apa gitu. Oke, break berarti berhenti gitu, kasus keempatnya selesai. Lanjut yang terakhir itu kasus kelima. Ya kelima sudah sih sebenarnya. Untuk 5 kan keluar, berarti berhenti gitu. Kasus kelima ya, kasus kelima sebenarnya sudah selesai. Jadi kalau kita ketik 5 aja ya munculnya terima kasih, break selesai gitu. Udah selesai. Kemudian karena awal-awal ada do, pasti ada while juga ya untuk penutupnya. Do while nih kita masukin aja. Do while lalu dalam kurung pilihan tanda seru sama dengan 5, sesuai juga 5 kasus, 5 case-nya. Titik koma selesai. Oke, udah segitu aja, 159 baris kurang lebih ya teman-teman. Mungkin ada pusing-pusing juga, saya juga pusing sebenarnya, terlalu banyak ya, namanya coding juga ya buat pusing teman. Oke, ini sabar geser, do while. Oke, udah selesai. Jadi udah masuk kesimpulan ya. Jadi kesimpulan program ini ya sebenarnya manajemen nilai mahasiswa sih lebih ngemudahin kalau kita misalnya sebagai guru lah, di posisi guru atau dosen deh. Dosen deh lebih masuk ya karena ada NIM ya, posisi dosen. Kita mau input nilai-nilai mahasiswa nih. Nah, misalnya kita langsung coba dari awal aja ya. .NET Run kalau kita mau jalanin. Pilih menu, input dulu ya. Jumlah mahasiswanya 5 deh. Kita ngasal-ngasal dulu. Satu, namanya saya deh. Nah, ke Luis. Nilai tugasnya berapa nih? A semua aja lah ya, grade-nya. 85, 89, 90. Mahasiswa kedua nih, NIM-nya 5210032, ngasal juga. Asep deh. Asep. Nilai tugasnya berapa? Ngasal juga deh. 80, 95. Yang ketiga nih, NIM-nya 25210033 deh. Namanya nggak ngaruh juga ya, pasti kapital juga. Siapa ya? Regi deh, Regi. Nilai tugasnya berapa nih? 90, 55. Lanjut mahasiswa keempat nih, ya Asep udah, Budi. Siti deh, perempuan lah ya. Namanya, salah, astaga. Enggak apa deh, NIM-nya enggak aja Siti ya. Namanya Siti Mawar deh, namanya Mawar. Nilai tugasnya berapa nih? 60, 50, 100. UAS-nya tinggi. Lanjut nih, NIM-nya terakhir 25210055. Namanya Oscar deh, kita pakai Oscar ya. Nilai tugasnya 40, 60, 50. Sip. Datanya udah nih, 5 data mahasiswa nih. Kita udah masukin NIM-nya, masukin namanya, nilai tugasnya, UTS-nya, UAS-nya. Data berhasil disimpan. Nih kalau tadi kan kita pakai read key, dia posisinya gini. Jadi saat kita udah input semua datanya itu, dia masih berhenti begini. Dia nggak lanjut tampilin menunya. Ini fungsinya read key. Kalau kita mau nampilin menunya ya klik enter aja, dia langsung muncul nih. Muncul, oke. Kita mau tampilin apa dulu nih? 2 lah ya. Tampilkan semua data mahasiswa. 2. Nih, tadi nih. Ini kesalahan teknis yang nggak apa deh. Namanya juga ya.
Soalnya ini pakai string ya tadi ya. String jelas nama juga bisa. Tapi normalnya ya angka sih memang ini. Cuman pakai string aja nggak apa ya. Oke teman-teman. Nih 88, 84, 76, 72, 51. Ini nilai akhirnya. Ini sesuai grade-nya nih. Di atas 85 kan A. Di bawah di atas 75 dia B. Nih begini ya. Ini C, ini D. Di atas 50 D. Oke, read key juga nih, dia belum masuk ke menunya lagi. Kalau kita mau masuk ke menu, enter. Lanjut kita urutkan dari atau cari dulu nih. Urut aja dulu ya. Kita urutkan nih nilai tertinggi nih. Tapi ini udah urut sih. Oh iya, udah urut sih, nggak apalah ya. Urutin aja, sama aja. Atau mau nambah dulu nih, nambah aja ya. Jumlah mahasiswa 1 aja. NIM-nya 25, 21, 100. Namanya Raja. Nilai tugasnya 100 semua. Data berhasil. Kita tampilin dulu semua data. 2. Nih. Ini Raja ya. Nah, lalu kita masukin input menu keempat. Urutkan nih. Data berhasil diurutkan. Kita tampilkan lagi. Sip, rajanya langsung ke atas kan, descending ya, dari tertinggi sampai ke rendah. Oke teman-teman, lanjut. Sekarang kita mau cari NIM-nya nih, NIM-nya sesuai NIM-nya. Dapat gak sih nama mahasiswanya kalau kita, data mahasiswanya kalau kita ketik NIM. Masukin nih, 3, cari mahasiswa sesuai NIM. Kita ingat NIM siapa ya, NIM saya aja ya, 2100 2521 0031. NIM yang dicari kita ketik 00 berapa tadi, 332 ya, 31. Nih NIM-nya ya, benar atau enggak. Sip. Oke, masuk nama saya, muncul datanya sesuai yang sudah diinput sebelumnya. Nih grade A nih. Sip teman-teman. Oke, lalu terakhir keluar. Terima kasih. Mungkin segitu aja ya teman-teman penjelasan dari program untuk ulangan akhir semester kuliah saya dengan matkul algoritma dan pemrograman. Sebelumnya saya juga ucapkan mohon maaf ya jika terdapat kesalahan saya dalam menjelaskan ataupun bertutur kata. Mungkin yang ngebuat teman-teman yang nonton ini makin bingung lah ya. Saya mohon maaf juga karena memang pertama kali juga buat yang beginian, jadi saya langsung ngejelasin aja gitu. Tapi memang saya sebelumnya juga ada pahami juga dari codingan yang saya buat ini. Jadi saya juga ucapkan kepada teman-teman dan juga Pak dosen yang sudah menonton video ulangan akhir semester, ujian akhir semester saya ini dengan tema program yang saya buat ini, manajemen nilai mahasiswa. Jadi dengan program yang saya buat ini ya saya berharap mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak dosen karena selama 1 semester ini sudah mengajarkan kami berbagai materi yang ada di mata kuliah ini. Saya juga mohon maaf ya teman-teman sekali lagi semisal ada kesalahan kata saya dalam bertutur kata ataupun menjelaskannya membuat teman-teman bingung, saya ucapkan mohon maaf. Dan juga untuk mengakhiri video ini saya ada satu pantun nih, tapi sebentar dulu saya lupa nih, namun saya ada catat. Oke, untuk mengakhiri video saya pada saat ini saya akan memberikan pantun kepada kalian semua yang sudah menonton. Oke. Ngoding malam-malam ditemani kopi, error datang silih berganti. Tugas Alpro sudah saya jalani. Terima kasih Pak dosen, semoga A menghampiri. Bye-bye.